Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pembelajaran berbasis web atau lebih dikenal dengan nama pembelajaran e-learning. Pada materi kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian e-learning, kemudian jenis-jenis e-learning, yang ketiga prinsip-prinsip e-learning, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan pembelajaran e-learning. Langsung saja kita kepada materi yang pertama. Namun sebelum lebih lanjut membahas materi, kita perlu mengetahui dulu apa itu pembelajaran e-learning. Jadi e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas. Berikut ini beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang e-learning. Di antaranya Mikhail 2013 mengemukakan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer, sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Chandrawati 2010 mengemukakan bahwa e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Dan yang terakhir yaitu Ardiansyah 2013 mengemukakan bahwa e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dengan siswa atau siswinya. Berikut ini jenis-jenis e-learning. Yang pertama, CBT atau Computer Based Training. Sistem ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis. Kemudian jenis yang kedua yaitu WBT atau Web Based Training. Sistem ini merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan berbasis teknologi internet, sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi dua arah antar pengguna. Namun lancarnya proses belajar tergantung pada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Prinsip-prinsip e-learning. 1. Prinsip multimedia. 2. Prinsip modalitas. 3. Prinsip koheren. 4. Prinsip persentuhan. 5. Prinsip segmentasi. 6. Prinsip simbolik. 7. Prinsip kontrol dan siswa atau pembelajar. 8. Prinsip personalisasi. 9. Prinsip pre-training. Dan yang terakhir adalah prinsip tidak mubazir. E-learning juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Praktis dan fleksibel, pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, hemat waktu dan biaya, mudah didokumentasi, ramah lingkungan, dan alternatif selama social distancing. Kemudian kekurangan pembelajaran e-learning adalah 1. Kurangnya suatu interaksi antar pengajar serta juga pelajar. Tidak pada semua tempat tersedia fasilitas internet. Peserta didik tersebut mungkin dapat bisa frustasi apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar, dan serta video. Dan yang terakhir adalah peserta didik tersebut dapat merasa terisolasi. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.